beberapa negara dengan permintaan yang sangat besar sekali. Nah, selain daun ini, nanti dari dahan talas beneng ini akan muncul umbi yang biasanya talas dengan berbagai macam varian itu ada di bawah. Talas beneng ini nanti akan muncul umbinya naik. Iya. Tanamannya dia jenis akarnya akar pendek, Pak. Bukan seperti kita nanam mahoni atau apa gitu ya, akar panjang itu. Ini akar pendek. Tapi dia kuat ya, air kuat ya. Iya. Karena banyak tadi itunya akarnya banyak kayak pohon kelapa. Serabutnya. Kayak kelapa. Khawatir kan kalau gini, kalau kita kan di Jawa kan terus kan ini dengan orang hidup di Jakarta. Di ke Jawa nanam tinggal pulang ke Jakarta kan. Khawatir kalau kurang air tuh, Mas. Tapi kalau air tahan jadi ya? Tahan. Ini kan nggak mungkin disiram ini ya? Enggak, soalnya talas beneng ini kan begini. Kalau talas lain di musim kemarau dia gugur. Iya. Talas ini enggak gugur. Orang juga gugur ya, Mas ya? Orang gugur. Ini enggak gugur. Makanya semua jenis talas ini yang kuat ini. Tidak ada kadaluarsa masa panen. Kuat ya tanpa air, maksudnya kuat. Jauh dari air kuat. Iya. Karena di Indonesia itu, Bu, ya, jangankan air hujan, udaranya saja sudah mengandung air. Betul. Gitu. Jadi untuk tanaman itu dia gampang tumbuh. Gitu. Salah satunya yang kuat ditahan panas itu beneng. Ayo kita mulai ganti tanam. Sementara ini kami sedang menanam lahan seluas 1,5 hektar. Itu tepatnya ada di Desa Pengkol, Sukoharjo, Nguter, Jawa Tengah. Nah, lahan ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa talas itu adalah tumbuhan yang mudah hidup di mana-mana, kita buktikan ini lahan yang sangat kering sekali, Hanya setelah kita tanam, kita sempat siram sekali. Nah, untuk itu penanaman talas ini karena ini habitatnya liar, semestinya mungkin kalau kita biasa di kampung lihat, kadang-kadang dari bibit yang kita lempar ini, itu aja nggak mati malah tumbuh kembali. Untuk itu kenapa saya melirik tanaman talas ini, karena selain minim perawatan, ternyata tanam ini mudah tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Bahkan teman-teman kami di area Jawa Tengah itu malah menanamnya di bawah tegakan-tegakan pohon jati, di bawahnya di atasnya ada pohon sengon, pohon duren. Karena semua kita tahu bahwa tanaman ini sebenarnya kan dari dulu kita tahu tumbuh di mana-mana di kebun kita ya. Sehingga jangan ragu lagi. Kenapa saya dari usaha kuliner juga melirik ini, karena di antaranya perawatannya lebih mudah daripada perawatan yang lain. Contohnya jahe itu juga agak riskan 10 bulan, terus singkong 10 bulan, padi 4 bulan kita harus tanam lagi. Nah, mungkin tanaman yang lain. Nah, talas bening ini, varian ini memang cukup diminatin, dan yang menariknya adalah kenapa saya melirik ini, karena setelah sekali tanam kita bisa panen sampai 3 tahun untuk mengharapkan panen umbinya gitu. Selain itu setiap bulan kita bisa dapatkan hasil. Nah, kendati tanaman ini mudah dibudidayakan dan tidak terlalu rawan untuk hidup, tapi kita sebagai petani tetap preventif, di mana tanaman ini walaupun bagaimana kita tanam di tanah yang kita tidak pernah tahu ada hama atau mungkin penyakit lain di dalamnya. Di antara yang kami lihat ini adalah kami mencoba mendongkel satu pohon yang sudah kita tanam dengan umbi yang sangat besar. Karena saya lihat pertumbuhannya kurang bagus, ternyata itu di dalam umbinya itu dimakan rayap. Kenapa dimakan rayap? Karena emang ini habitatnya ditanam di kebun yang banyak bekas-bekas kayu, sehingga rayap yang ada di dalam itu jadi tidak tampak oleh kita. Untuk itu, untuk sebagai preventif agar Anda safe dalam menanam atau aman dan tidak dimakan hama, ada SOP yang harus Anda terapkan. Anda bisa rendam dulu mungkin 5 atau 10 menit di pestisida, sehingga rayap-rayap yang di bawah yang nggak tampak sama kita itu tidak akan menjangkiti dan masuk dan menggerogoti benih kita yang bagus. Iya. Nah, untuk itu para
calon pengusaha talas bening Indonesia, Anda ini sebenarnya bisa menanam dimanapun Anda berada, di ladang Anda, di tanah Anda yang kontrak, atau mungkin tanah-tanah Anda yang nganggur, atau di tempat ladang-ladang yang boleh dibilang lahan tidur. Anda bisa manfaatkan itu untuk bisa bekerjasama dengan kanan kiri rumah Anda, instansi di dekat kantor-kantor Anda, atau mungkin aparat-aparat di kelurahan Anda untuk budidayakan ini. Karena apa? Potensi talas bening Indonesia ini sangat diminati oleh Belanda dan Australia, di mana daunnya permintaannya luar biasa banyak. Setiap bulan bisa 200 ton untuk diekspor ke sana. Nah, umbinya sendiri baik lokal itu masih menerima banyak, baik bentuk dan umbi basah maupun yang sudah dikeringkan atau ditepung. Untuk itu ini potensi yang sangat besar untuk bisa kita kembangkan. Untuk itu jika Anda berminat untuk bisa menanam talas bening ini, Anda pun bisa mulai belajar dari sekarang, atau Anda bisa hubungi kami di 0813 907 9646. Yuk kita tanam talas bening Indonesia sebagai ketahanan pangan untuk mensiasati kondisi wabah corona ini yang nggak tahu sampai kapan.